Apakah berdosa kalau kita mencintai dunia? Nah, saya ingin dengan tegas bahwa Al-Quran dan hadis serta para ulama tidak pernah ada larangan untuk mencintai dunia. Bahkan dalam hadis Nabi kan ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu adalah cerminan akhirat kita kan. Jadi jalan atau jembatan menuju akhirat itu adalah dunia. Ya. Bagaimana kita bisa sukses menggapai akhirat tanpa dunia yang lebih baik, ya kan? Ananda semuanya di sini kan. Bagaimana bisa menjadi seorang muslim yang benar? Harus menutup aurat, ya kan? Ada nggak penutup aurat yang gratis? Nggak ada kan? Jadi penutup aurat itu mukena itu dunia tuh. Bisa nggak kita menunaikan rukun Islam yang kelima, haji tanpa uang? Nggak mungkin kan? Mahal tuh harga tiket itu ONH itu kan. Bisa nggak kita bayar zakat kalau nggak ada dunia kan? Ya. Ya. Jadi apapun memerlukan dunia. Salat pun juga kita perlu air, ya kan? Air wudhu itu nggak gratis, prosesingnya harus ada kan. Maka itu dunia ini jangan ditinggalkan jika kita ingin mendapatkan akhirat. Yang tercelah itu dunia dan dunia melulu tanpa mengenal akhirat, seolah-olah hidupnya untuk di dunia saja. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan niatillahi ta'ala itu dunia akhirat itu kan. Jadi jangan dikira misalnya Bapak Ibu para karyawan begitu melangkahkan kaki kanannya pergi meninggalkan rumahnya dengan niat untuk memberi makan kepada istri dan anak-anaknya, itu sudah akhirat itu. Dan bahkan kalau meninggal di tengah jalan misalnya kecelakaan, itu bisa dikategorikan mati syahid. Kenapa? Karena dia berangkat dari sebuah niat yang luhur untuk menjalankan misi sucinya sebagai penanggung jawab untuk kelanggengan sebuah rumah tangga, ya kan? Itu adalah jihad itu. Jadi bukan hanya jihad itu pergi berperang di jalan Allah, pergi kemana-mana lah gitu ya. Tapi berjuang untuk memberi nafkah terhadap kewajiban yang kita harus beri nafkah, anak dan istri kita. Itu jihad tuh. Karena itu apapun yang kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala, itu akhirat, efeknya dunia. Kita bisa makan, kita bisa membelanjai rumah tangga kita. Jadi di situ ada elaborasi dunia akhirat itu ya. Ya, semua apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan lillahi ta'ala itu akhirat. Kenapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya kan? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah. Itu akhirat itu bahasa akhirat itu kan. Nah ternyata keseimbangan hidup ini itu harus juga melalui penataan pandangan worldview, pandangan dunia kita ya. Orang terlalu heavy-nya kepada kepuasan biologi semata, itu nanti akan jatuh kepada dunia ego. Egois, semua orang salah. Aku punya uang banyak, aku punya jabatan yang tinggi, mau apa? Nah, oke, Anda sukses secara individu, tapi Anda gagal dalam memanage masyarakat. Kalau kita suruh milih masyarakat, ada orang egois seperti itu ya, dunia akan gagal. Di akhirat juga tentu gagal. Tapi kalau ada orang, Masya Allah, udah kaya, alim lagi. Kan iri kan kita lihat itu kan. Semua orang mendambakan dan semua orang mengidolakan seperti itu kan. Hemat saya, jarang tuh ada orang mengidolakan orang yang kaya raya, tapi tidak punya moralitas. Yang mengidolakan orang itu kecuali orang yang seperti itu. Ya. Iya kan? Ya. Pasti orang yang seperti itu juga mengidolakan. Ya, panglimanya para penjahat. Tidak ada yang mengidolakan kecuali sesamanya penjahat ya kan. Ini adik-adik para mahasiswa ini. Saya ingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu ya kan. Jika kalian ingin tahu tempatnya nanti di akhirat, lihat siapa temannya sekarang. Kalau orang temannya preman, maka tentu akan sealamat nanti di akhirat. Di mana alamatnya di akhirat? Cuma 2 tempat tinggal kok di situ. Kalau bukan surga, neraka kan. Kalau bertemanan dengan orang baik-baik, para alim, orang bijak, ya mereka akan sekompleks dengan orang baik seperti itu. Orang seperti itu kompleksnya di mana di sana? Itu ya di surga kan. Nah kalau berteman dengan penjual ikan, bawa apa? Bawa ikan. Bawa anyir kan. Berteman dengan penjual parfum, coba dong, bawa apa nanti?
wangi. Ya, kalau melihat tempatnya di akhirat, siapa temannya sekarang? Masyarakat kita sekarang kan lebih akademik ya, lebih mungkin karena faktor teknologi sekarang ini. Sepertinya nggak lagi orang bodoh ya dalam standar definisi yang bodoh itu nggak bisa. Yang pasti insya Allah buta hurufnya itu semakin sedikit lah. Ya. Maka itu kita nggak bisa memandang ente masyarakat kita seolah-olah kita mau menggurui semua. No, nanti inilah hebatnya Metro TV ya, mencoba menangkap real masyarakat kita seperti sekarang ini. Maka itu khasanah Islam itu mungkin agak sedikit khas ya. Karena yang kita hadapi, kita sadar betul bahwa masyarakat kita ini begitu pluralnya kan. Maka itu cara menggambarkan apa itu dunia, apa itu akhirat, apa itu dunia oriented, apa itu akhirat oriented itu. Gak bisa lagi akhirat kita sholat melulu, mau puasa, sholat tahajud dan sebagainya. Kita nggak usah, itu mah dunia itu penghambat untuk mencapai akhirat. Itu bisa menyesatkan. Kita akan menjadi mustadafin nanti, masyarakat pengemis. Islam itu bukan menjadikan masyarakatnya itu menjadi masyarakat pengemis, tapi kita diminta untuk masyarakat menjadi muzaki, pemberi zakat. Kita diminta untuk menjadi apa itu namanya, wakif, pemberi wakaf, minimum sebagai amil zakat, minimum sebagai pengelola wakaf produktif itu kan. Nah jadi masyarakat kita sekarang khususnya umat Islam ya, itu perlu naik kelas ya. Bukan lagi mustahik orang yang diberi tangannya begini kan. Kita harus merubah masyarakat Islam itu, se-Indonesia pada umumnya itu menjadi masyarakat pemberi. Nah dalam posisi seperti ini ada sesuatu yang on track kita ini. Konsep dunia akhirat itu sekarang ini directionnya ini sudah mulai bagus nih ya. Dulu sangat alim, tetapi pada saat yang bersamaan memamerkan kemiskinan, kekumuhan. Kita nggak bisa memamerkan kemiskinan ya di atas ketaatan beragama. Bagaimana pada saat kita juga saat aktif beragama, beribadah, tapi pada saat yang bersamaan juga kita menjadi muzaki, pemberi zakat. Ya. Nah ini yang kita harus ciptakan ini. Ini yang disebut dengan khairul ummah. Ya, khairul ummah itu ialah memeradakan dunia akhirat. Nggak mungkin kita mencapai akhirat yang istimewa tanpa ada dunia yang baik. Dan sebaliknya, kita nggak mungkin bisa mencapai akhirat yang baik tanpa dunia yang baik, atau sebaliknya, akhirat yang baik tanpa dunia yang baik. Jadi saling keterkaitan, saling terkait satu sama lain itu ya. Nah, saya ingin mengingatkan kepada mereka yang mabuk dunia nih. Maka itu mari kita meneruskan yang positif untuk kebiasaan kita. Mari kita mengevaluasi yang mungkin kurang mendukung itu tadi. Emang suka kesel yang ngeliat orang nih sholat nggak pernah, ini nggak pernah, tapi kaya raya, duitnya nggak habis-habis gitu ya. Gimana caranya gitu ya? Aduh, apa jagain lilin ya? Gimana caranya istiqamah ya untuk konsisten mengamalkan apa tadi yang kita elaborasikan antara dunia dan akhirat itu ya. Kita itu tidak ada yang gratis ya. Tiba-tiba ujub-ujubnya itu mau meninggalkan cinta dunia yang sudah melekat sedemikian dalam. Ya, udahlah aku mau menjalani kehidupan keseimbangan. Enggak bisa. Itu harus ada riyadhahnya, harus ada mujahadahnya. Apa itu mujahadah? Itu upaya yang sungguh-sungguh di tingkat awal. Tidak ujub-ujub itu aku akan hidup seimbang. Itu harus ada semacam shock terapi kecil sampai shock terapi besar untuk hijrah dari suasana cinta dunia banget kepada cinta akhirat yang seimbang dunia akhirat. Nah caranya seperti apa? Tidak ada cara lain kecuali ikuti perintah Allah. Misalnya rukun Islam kita harus taat ya kan. Bagaimana kita akan berpikiran seperti itu tapi kalau nggak pernah salat, salatnya pun ompong-ompong, nggak puasa dan seterusnya. Jadi itu perlu ada memumpakan semangat spiritualitas. Nah kalau tekanan-tekanan spiritual ini kuat, itulah nanti akan menekan cinta dunia yang berlebihan itu kan. Say no terhadap apa yang bertentangan dengan hati nurani, itu namanya mujahadah. Kalau sudah lewat itu, enak itu ya. Tapi masih ada perjuangan, cuman kecil-kecil, itu namanya riyadhah ya kan. Jadi mujahadah dan riyadhah. Tidak mungkin ada mujahadah dan riyadhah tanpa ada niat yang kuat.